Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11 tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita awali dari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia bisa dilihat dari dua klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan wilayahnya atau berdasarkan garis Wallace dan Weber, dibagi tiga: flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Kemudian berdasarkan jenis vegetasi atau tumbuhannya, tanamannya, hutannya, ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa, dan mangrove. Berdasarkan wilayahnya atau berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, flora di Indonesia dibagi tiga. Satu, flora asiatis dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora di sini adalah jenis hutannya hutan hujan tropis dan hutan musim, pohonnya tinggi, besar dan lebat, bagian bawahnya gelap dan lembab. Contohnya adalah bengkire, kamper, jati, dan mauni. Bengkire kamper ada di Sumatera, Kalimantan, jati mauni ada di Jawa dan di Bali. Tanaman-tanaman endemiknya antara lain adalah Rafflesia arnoldi di Bengkulu, bunga bangkai atau bunga suwek, ya, tanaman suwek di Sumatera dan Jawa, kemudian anggrek, kantong semar, daun sang, dan lain-lain. Ini adalah contoh tanamannya adalah Rafflesia, kemudian ada bunga bangkai, tanaman suwek ya, yang sangat bagus ketika merekah tetapi busuk ketika sudah mulai layu. Kantong semar ini dan daun sang yang langsung tumbuh berupa daun, tidak ada batangnya, tingginya lebih dari 1 meter ya, kalau pas tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah flora peralihan. Flora peralihan memiliki wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian dari Maluku Barat ya, Maluku seperti Kepulauan Banggai, pulau-pulau kecil yang ada di Maluku Selatan. Karakteristiknya antara lain adalah jenis tanamannya kecil dan banyak anggrek, ukuran daunnya juga lebih kecil dan tanamannya juga pendek-pendek. Ini contoh-contohnya yang ada di Pulau Sulawesi antara lain adalah kayu hitam atau eboni hitam, seperti tanaman yang lain adalah langusi, anggrek serat, dan lontar. Di Nusa Tenggara ada kayu cendana yang sangat mahal, harum, harganya mahal dan baunya harum ya. Cengkeh, ampupu. Ampupu itu bahan baku untuk minyak siri yang sangat mahal harganya. Ini bentuk tanamannya adalah eboni hitam atau kayu hitam, ada di Sulawesi, dan ini adalah tanaman ampupu yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah flora australis. Wilayahnya tentu di Maluku dan di Papua. Kemudian karakteristiknya memiliki daun yang sejajar dan panjang, endemik untuk Maluku dan Papua. Ini contoh-contohnya, matoa tanaman tinggi, bisa 20 meter, buahnya juga enak, banyak kita tanam sekarang di daerah Jawa ya. Kemudian contoh tanaman yang lain, damar. Ini tanaman damar contohnya. Tanaman damar itu diambil getahnya, kemudian ini saya zoom ya, diambil getahnya, kayunya untuk bahan bangunan, minyak damar, dan resin. Resin itu bahan untuk pernis, perekat, juga pelapis makanan supaya mengkilat. Nah, gitu ya. Kemudian tanaman sagu, mirip pohon kelapa. Ini kalau besar mirip pohon kelapa. Batangnya bagian tengah nanti bisa dipakai untuk tepung sagu yang menjadi makanan pokok di daerah sebagian Maluku dan Papua. Kemudian ada lagi tanaman nipah, ini jenis palem yang ada di daerah Bako ya, di daerah Bakau atau mangrove. Kemudian ini apa kelebihannya? Ini menghasilkan bioetanol. Bioetanol adalah salah satu energi baru dan terbarukan yang sedang dikembangkan di Indonesia. Klasifikasi flora yang kedua di Indonesia adalah berdasarkan jenis pohonnya, itu dibagi menjadi 5. Satu, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini gambarnya hutan hujan tropis sangat lebat ya, sangat lebat dan ukurannya juga besar-besar. Wilayahnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua. Antara lain cirinya pohonnya tinggi, berbatang besar, berdaun rimbun, lebat, berkanopi, bawahnya gelap dan lembab, sehingga banyak terdapat semak belukar, komplit ya. Seperti tanaman bengkire, meranti, ulin, terembesi, garu, dan lain-lain. Saya contohkan di sini adalah pohon ulin terbesar ya, pohon ulin terbesar ya di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia.
Diameternya yang bawah adalah bisa mencapai 3 meter ya, yang atas ini 2 meter. Ya, yang atas ini 2 meter. Kemudian yang kedua hutan musim. Hutan musim ini wilayahnya di Jawa Tengah, di Iya dan di Jawa Timur, sebagian juga Jawa Barat, bagian timur. Kemudian ciri-cirinya antara lain adalah tumbuhannya homogen atau jenis. Di musim hujan daunnya hijau dan di musim kemarau meranggas. Kemudian contohnya hutan jati, mauni, sengon, dan kapuk randu. Ini ya pohonnya, ini pohon jati, sangat hijau. Ini padahal awal musim hujan saja sudah hijau, kalau dalam musim hujannya berlangsung lama sangat rimbun sekali. Kemudian kalau musim kemarau meranggas untuk mengurangi penguapan. Dan ini tanaman sengon dan juga ada kapuk randu. Kemudian yang ketiga adalah tanaman sabana atau hutan sabana. Sebenarnya bukan hutan. Sabana itu adalah padang rumput yang diselingi semak-semak dan pohon-pohon. Ya, ini padang rumput yang luas, tapi ada pohon-pohonnya, ada semak-semak yang ada di sekitarnya. Cirinya curah hujannya sangat sedikit. Wilayah di Indonesia itu di NTB sama NTT ya, NTB sama NTT. Sabana dan juga ini yang keempat ya, stepa itu sangat sesuai untuk peternakan ya, sehingga gambar-gambarnya saya ambilkan memang ini adalah daerah peternakan terluas di Indonesia. Stepa itu maknanya padang rumput yang sangat luas, tidak dijumpai pohon-pohon di antara padang rumput ini. Kalau sabana diselingi pohon-pohonnya. Ini bedanya antara stepa sama sabana. Cirinya curah hujannya lebih sedikit lagi daripada sabana ya, dan sesuai untuk peternakan. Ini daerahnya hanya di NTT ya, di NTT. Khususnya di Pulau Sumba yang paling luas dan sebagian kecil dari Pulau Timor dan Flores. Dan yang kelima adalah hutan mangrove atau bakau. Ini tanaman, ini hutannya ini ya, tanaman mangrove-nya yang ada di pantai-pantai ini laut, ini akar-akarnya ya. Dan ciri-cirinya adalah tanaman yang tumbuh di sekitar pantai. Cirinya akarnya sebagian di air asin dan sebagian lagi terlihat. Ini sangat sesuai untuk tempat berkembang biak aneka jenis burung, ikan ya, ini dan sebagainya. Wilayahnya adalah ini di peta bisa dilihat sepanjang pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan sampai Lampung ya. Pantai Kalimantan, Barat, Tengah, Selatan dan Timur. Kemudian Sulawesi Tenggara, di Papua ya, di Papua ini ada di Papua bagian selatan khususnya. Di Jawa ada enggak? Di Jawa bagian selatan, dikit ini di sekitar Cilacap sana ya, di Teluk Penyu banyak dijumpai hutan mangrove. Baik, sekarang kita ke persebaran fauna di Indonesia. Kalau persebaran flora ada banyak klasifikasi ya, saya contohkan tadi 2 klasifikasi. Kalau persebaran fauna di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas, ada 3 fauna Indonesia, yaitu fauna peralihan, fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Kita kuasai dulu daerahnya di mana fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah itu. Kenapa dibagi 3 wilayah? Adalah 2 garis ini yang menentukan. Ini adalah garis Wallace yang melintasi. Ini ya, Selat Lombok dan ini Selat Makassar. Satu lagi adalah garis Weber. Ini garis Weber. Garis Weber ini melewati Laut Banda dan Laut Maluku. Akibat 2 garis ini, maka fauna Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Fauna asiatis wilayahnya ini yang terblok warna apa ya ini? Ungu ya, warna ungu ya. Ini fauna asiatis. Meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian fauna peralihan, ini wilayahnya terblok warna kuning, meliputi Pulau Sulawesi, ini Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara. Yang terakhir, fauna australis adalah yang terblok warna hijau, terdiri dari Maluku dan Papua. Kita bahas secara detail satu persatu ya. Kita mulai dari fauna asiatis. Fauna asiatis wilayahnya tadi sudah kita kuasai, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ciri-cirinya apa? Nah ini diperhatikan. Mirip dengan fauna di benua Asia, binatang mamalia ukurannya besar. Saya zoom ya, biar jelas. Kemudian banyak reptil, banyak ditemukan jenis kera, siamang, orangutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak terdapat ikan air tawar, arwana, pesut, dan lain-lain. Kita nanti contohkan per slide ya. Sekarang binatang menyusui besar-besar, ini contohnya. Ada gajah yang sudah kita lihat sering di kebun binatang. Ada badak berjula 1 dan harimau banteng. Kemudian banyak ditemukan jenis kera. Ini adalah gambar siamang.
Saya zoom lagi. Ini siamang. Ini fauna khas Indonesia Malaysia. Nah, ini orangutan fauna khas Pulau Kalimantan ya, baik Kalimantan Indonesia maupun Malaysia. Dan bekantan, ini fauna khas Kalimantan juga, kera berhidung mancung. Di samping itu juga banyak ditemukan jenis ikan air tawar. Nah, jenis ikan air tawar yang terus diburu oleh para pemburu ya. Ini adalah ikan pesut. Ikan pesut ya. Ikan pesut ada yang warna putih, ada warnanya hitam. Ukurannya gede, dagingnya banyak, bentuknya mirip manusia, sehingga sering disebut sebagai penjelmaan atau putri duyung. Ini ikan arwana. Ini banyak dijumpai di Kalimantan. Kemudian yang kedua, fauna australis, meliputi wilayah Maluku dan Papua dengan ciri-ciri, saya zoom, mirip dengan fauna benua Australia, binatang menyusui kecil-kecil, banyak ditemukan binatang berkantung, banyak ditemukan aneka burung berwarna, cendrawasih, kasuari, emu, dan lain-lain. Contoh-contohnya, ini adalah kanguru ya. Kanguru, binatang berkantung terbesar di dunia. Kemudian ada koala, binatang gerak lambat, yang makannya daun-daun, hidup di pohon. Kemudian ini walabi. Walabi adalah kanguru yang tidak berkantung. Ukurannya lebih kecil sedikit daripada kanguru. Dan yang paling kecil lagi adalah kanguru pohon. Ini paling kecil. Kemudian juga ditemukan berbagai jenis burung berwarna. Ini ada burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih menjadi ikon dari Papua. Kemudian ada burung kasuari yang gede ukurannya, semakin jarang dijumpai di Papua. Ada burung kiwi yang semakin langka lagi dan ini menjadi simbol dari negara Selandia Baru. Burung kiwi banyak dijumpai di Selandia Baru, Australia, dan di Kepulauan Pasifik bagian barat seperti Papua. Kemudian ini burung emu ukurannya seperti ini, telurnya keras dan besar. Keunikan ini, telur yang keras itulah kemudian banyak diekspor ke Bali, nanti terus diukir oleh para seniman Bali dan menjadi cenderamata yang mahal harganya. Fauna yang terakhir adalah fauna peralihan. Fauna peralihan ini terletak antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ya, wilayahnya antara lain adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara, sering disebut sebagai daerah Wales. Cirinya, perpaduan antara fauna asiatis dengan fauna australis dan merupakan fauna endemik Indonesia karena tidak dijumpai di tempat lain di dunia. Banyak dijumpai reptil dan hewan purba yang masih berkembang biak dan juga hewan langka. Ini contohnya adalah anoa. Ini fauna khas Sulawesi seperti kerbau, ya hidupnya di hutan-hutan tapi ukurannya kecil, sebesar kambing. Kemudian ada di Sulawesi lagi babi rusa ya, babi tapi punya tanduk seperti rusa. Kemudian burung bojong rangkong yang langka, yang mulai langka. Dan ini binatang purba yang sampai sekarang masih ada adalah hewan komodo. Masih di Sulawesi, kembali ke Sulawesi, ini ada tarsius ya, yang seperti monyet di pohon, tapi ukurannya kecil. Ini seibu jari ya, ukurannya ya. Dan burung ikon simbol Sulawesi adalah burung maleo. Seberapa besar burung maleo? Burung maleo ini hidupnya berkelompok, telurnya adalah di tanah karena besar. Ini ya, telurnya seperti ini, dan ini sama ayam lebih besar dari burung maleo. Demikian penjelasan flora fauna di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ingin materi geografi yang lain, silahkan dilihat di bawah link, silahkan di bawah judul dari video YouTube ini, di link-link yang sudah kami sediakan. Insya Allah setiap hari kami akan terbit satu video. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.